Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengirim video di Google Classroom nggak bisa dibuka videonya. Tolong pakai apa filenya MP4 ya, MP4. Coba tuh di kelompok ini bisa dibuka nih ya. Saya copy filenya terus. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang masuk ke roomnya itu pakai link yang di e-kampus, Pak. Jadi beda, tapi udah saya kasih tahu sih, Pak, pakai link yang di GCR. Sini udah, ini udah siap kamu udah. Masih belum, Pak. Belum giliran Feni. Bukan, sudah. Oh, Oh, di sini udah. siap nggak sekarang? Oh, sehat, Pak. Oh, sehat ya, syukurlah ya. Iya, Pak. Ya, ya. Udah buka itu. Ya. Kita buka itu, dong, buka apa videonya, kita sebut dulu sebentar ya. Nah, udah 5 likuiditas ya. Jadi likuiditas itu muncul di perbankan, mungkin di banyak hampir semua perusahaan nih likuiditasnya. Cuma kejadian berbeda ya. Substansi peristiwanya mungkin beda. Likuiditas di perusahaan di Pak Manufaktur sama di Bank Uang beda ya, substansi. Oke, jadi kuliah kelima likuiditas ya. Nanti saya diskusikan penyebab likuiditas dari mana. Likuiditas pada lembaga depositori atau perbankan. Ya, penyebab likuiditas pertama di sisi utang, di sisi aset ya. Di sisi utang itu kalau kita lihat ini gambaran struktur aset ya, struktur utang di perbankan. Di perbankan Indonesia sama juga kira nggak jauh beda lah. Jadi di perbankan komersial di Indonesia, aset itu terbesar ada pada kredit yang diberikan, artificial loan 66,82%. Kemarin saya diskusi sama kelas lain, saya buka laporan keuangan perbankan kita, itu rata-rata totalan itu 60 sampai 70%. Kemudian depositnya di dalam ketiga, kalau kita itu strukturnya itu sebesar, kalau sini kan 69,79%. Kita ada 65%, ada 70%, bahkan ada 75% ada. Ya. Sama lah. Lalu yang kedua di aset itu pada sekuritas itu investment. Investment, sekuritas itu sama juga sekitar, kalau ada bank lain itu sampai 40%. Ya, bank mandiri itu 40%. Ya. Sampai 45% bank mandiri. Ya, investmentnya. Karena ada obligasi rekap yang luar biasa besar ya. Sampai 289 triliun ya, obligasi rekap. Itu modal dengkul, terima bunga dari pemerintah Indonesia terus. Kemudian yang ketiga lah itu total aset. Jadi kalau dilihat di apa di bank pemerintah asetnya 1.600 triliun, tapi case cuma 40 triliun. Sedangkan ketiganya 1.100 triliun. Masuk tabungan sebenarnya. Jadi kalau nabung naik dana nggak bisa, dan 47 triliun cuman case-nya di bank sentral sama sama di itu sama di bank itu sama bank lain, dan 47 triliun. Kalau total asetnya, total dari ketiganya 1.100 triliun. Jadi artinya kalau saya kontel sini ya, ini kan dana P3 4.000 triliun. 4.000 triliun kalau seandainya dia tarik semua, nggak sanggup bank karena kasih 255,9 triliun. Ya, kecil banget kan. Ya, ya sekali. Jadi oh, ini kerja di mana Dini?
Ini kerja di mana ini? Ini Nuraini. Ini Mana? di Bogor, Pak. Bogor. Di yang di pabrik itu ya? Bukan di Mana? Gunung Sindur, Pak. Bogor Gunung Sindur. Iya, perusahaan apa? Saya pernah nanya kamu itu. Lupa saya. Ya. Kamu tinggal di Bogor, kuliah di Indonesia, ABS. Ini tinggal di Bogor sekarang? Iya, Gunung Sindur, Pak. Di sini dekat mana? Jadi satu nama tapi daerah mana nggak tahu sih. Ya. Kalau KBS berapa kilo tuh? Kalau diam aja. Berapa kilo KBS di rumah KBS berapa kilo? Itu sekitar 2 jaman, Pak. 2 jam kurang 1 jam setengah. 1 jam setengah kalau naik bis. Jam ya. Iya. Lumayan gitu ya. Jauh. Iya, Pak. Ini kalau offline berjuangnya berat dong berjuang. Kalau pas offline itu ngekos di Kemang, Pak. Oh, kok Kemang? Kerja di Iya, Bogor. Kerja di Bogor. pas di Kemang itu lagi gak kerja, Pak, pas offline. Oh, jadi Ngekos sekarang di belakang kampus. online dan sekarang terima kerja di Sindur. Iya. Gitu ya. Jadi bagus ya. Gimana bisa mau ya. Ya ini. Jadi ya itu. Jadi kalau seandainya dana P3 itu menarik dananya di perbankan itu, saya minta collab, Bang. Dan juga total loan sih, kenapa total loan ini kan biasanya ditempuh lebih, ada yang kurang setahun, lebih setahun kan. Dana banyak dari itu, dari dana P3 nih. Kredit diberikan 4,135 triliun. Depositnya 4.135 triliun. Padahal deposit ini jangka pendek semua kan, mau boleh. Sedangkan ditanamkan di kredit diberikan itu lebih dari setahun, kebanyakan lebih setahun. Ada yang kalau yang kurang setahun itu bisa kirim mana kerja setahun, tapi kan bisa diperpanjang. Ya. Kita tahu ada atas setahun ya, setahun ke atas. Kan ada di perbankan kalau dia membayar, kadang menarik dana, yang ada di bank. Maka bank sebenarnya harus menjaga hubungan dengan nasabah dia. Harus dilayani nasabah ramah, peran nasabah ramah. Ya. Apalagi sekarang itu face to face itu udah jarang kan, nggak ada lagi. Mungkin saudara ketemu sama orang bank itu dalam 3 bulan mungkin nggak pernah, 3 sampai 4 bulan mungkin nggak pernah. Saya udah berapa bulan nggak ketemu sama pihak bank. Kadang ngambil uang di ATM, kadang usah pakai ATM, belanja pakai e-money, atau pakai e-banking, ya, bayar. Padahal ATM mendadak aja, udah kecil uang, transfer pakai e-banking. ATM pun jarang. Jadi sekarang itu bank itu mulai aktivitasnya turun, aktivitas di cabang turun drastis. Terus transaksi ATM juga berkurang drastis ya. Ya banyak ATM juga tutup itu. ATM tutup. Jadi maka banyak ke depan tuh digital, bank digital. Itu sehingga buang baik tuh ya. Karena kalau sedikit ada isu di mana bank itu memperlakukan nasabah nggak baik ya, bisa contoh dia mau dana, dia punya dana 1 M di bank itu, dia tarik, banknya mau ngasih, ribut tuh. Ribut tuh kalau sempat keluar, nasabah lagi kaget, oh nggak ada duit, ditarik semua. Habis tuh bank. Coba di Bank Mandiri sih. Coba di mana di bank siapa sih?
Jadi bang siapa nih? Jadi bang Mandiri siapa? Jadi bang Mandiri. Si selesai siapa lagi? Lupa nama. Salsa kerja di mana? Di Mandiri, Nur Khalisa, Selmi enggak ya? Udah. Coba kerja bang Mandiri sini. Ayo kerja di bank siapa kerja di bank? Kerja di bank sini siapa? Halo, Selmi, Asri, Laura, dia pada Laura, Pak. Laura. kerja di bank Laura siapa? Alvin. Laura mana? Saya, Pak. Kerja di bank. Oh, jadi Iya, bank Pak. itu. Bank ya. Bagian apa di banknya? CS, Pak. CS, CS berhubungan dengan itu tuh. Tinggal buka rekening segala macam kan. Ya, Iya, Pak. CS kamu kontrak tuh. Tetap ke kontrak. Iya, Pak. Ya tetap mesti. Ya tetap ke kontrak. Enggak, masih kontrak, Pak. Tapi di CS ya. Tapi di CS taruhnya. Di CS. Iya, saya di CS, Pak. Dulu terus kerja di bank, kontrak itu hanya itu aja. Hanya OB sama Satpam. Orang nggak tetap tuh. Jadi itu nggak berani kita naruh itu. Naruh setahun-setahun ya perpanjang. Kenapa, Pak? Kontraknya setahun-setahun atau gimana? Iya, Pak. Setahun-setahun. Oh itu. Karena masih belum S1. Oh Jadi kalau masih satu. Oh di mana bank mana? Bank Mandiri. di Bank Mega Syariah, Pak. Syariah. Oh, PMS ya, Bank Syariah. Iya, Pak. Cepatlah kamu lulus ya. Iya, Pak. Lama-lama yang cepat lulusnya. Nah itu tadi itu. Jadi kalau di bank itu tidak melayani nasabah. Kalau nasabah mau narik uang, ternyata alasan macam-macam banyaknya. Dari sisi utang ya, si utang. Jadi kita menuju si utang ini, si utang. Yang besar kan dana pihak ketiga. Pihak ketiga itu apa? Giro, tabungan, deposito kan. Itu berjangka. Sertifikat deposito ada nggak di bank? Ada, tapi bank-bank asing biasanya punya. Bank asing. Kalau bank komersial nasional jarang ya, sertifikat deposito. Nah, itu deposito berjangka. Siapa yang tahu? Coba kamu jelaskan si apa? Apa si apa dia? Si itu sorry. Oke. Apa Iya, beda Pak. apa beda deposito berjangka sama sertifikat deposito? Deposito berjangka dia lupa lagi. Apa tuh? Kamu bagi ke CS pun saya nggak tahu. Iya, Pak. Sekarang kalau di bank saya adanya itu, Pak, deposito berjangka. Saya tanya, Kalau deposito berjangka dia itu, Pak, atas nama. Biasanya kalau sertifikat itu dia atas unjuk ya. Terus kalau deposito berjangka biasanya kepemilikannya itu ada Bill Gates atau enggak Advis. Tapi kalau sertifikat dia makanya sertifikat deposito, Pak. Kalau deposito berjangka dia nggak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau sertifikat dia dapat diperjualbelikan, Pak. bunga gimana ngitung bunga? Depan belakang. Mana depan, mana belakang? Maaf, Pak, suara Bapak agak kecil di saya. Kamu gede berarti sinyal kamu yang parah tuh. Kalau kamu jelas di sini. Oh iya ya, sebentar saya pakai Sinyal kamu headset. parah tuh. Kamu jelas banget di sini. HP mengisi. Sebentar, Pak, saya pakai headset dulu, Pak. Pensil suramu itu dengan Dari belakang ya, Pak? Sertifikat dibayar di muka ya? Kalau deposito berjangka, dia bunganya dibayar di belakang, Pak. Setelah jatuh tempo. terus kalau yang itu sertifikat apa? Sertifikat dibayar di muka. Buka. Dia sebagai bisa diperjualbelikan ya, Pak? Oke. Itu sertifikat deposito sama deposito berjangka. Tempat kamu nggak ada sertifikat deposito, yang ada itu di bank asing cuman ya. Oh iya, Pak. Udah saya lihat semua laporan bank. Saya teliti
sama bank dan security itu. Hmm. Ya. Oke, saya teruskan berikutnya. Si utang ya. Jadi si utang itu dari sisi utang ya, muncul karena masalahnya kalau jumlah yang ditarik lebih besar pada jumlah yang ditabung di store. Sehari itu dana masuk 100 miliar, tapi yang ditarik 150 miliar, berarti kan negatif 50 miliar. Itu disebut NDD, net deposit rate-nya negatif. Berarti butuh dana itu 50 miliar lagi. Karena bank itu kan menginginkan setiap hari itu kalau bisa jumlah ditabung besar jumlah tarik. Ya. Kalau nggak kuat bank itu ya. Kuat karena dana terbatas ya. Kalau tiap hari NDD negatif ya, pasti kolek bank itu. Kuat. Ya. Maka bank itu karena trust itu, karena kepercayaan dari masyarakat aja. Masyarakat percaya ambruk bank, sampai ambruknya bank. Contoh bank pemerintah 1.600 triliun, nggak pakai 3.100 triliun, case cuma 47 triliun, gimana bayar kewajibannya kan? Karena dana sebagian besar sudah tertanam pada kredit diberikan. Ya. Bank saya kan pembiayaan tuh, ya. Pembiayaan. Jadi ada dua strategi bagi bank itu untuk mengatasi masalah likuiditas di sisi utang itu ya. Jadi NDD-nya negatif ya. Yang pertama, bank itu bisa melakukan strategi purchase liquidity management. Itu mulai liquidity dengan melakukan pembelian di pasar uang. Dia beli dana di pasar uang antar bank ya, terbang. Ya. Jadi misalnya hari ini dia butuh dana 50 miliar ya, nah, cari pasar uang. Jam semalam, 7 malam. Supaya clearingnya nggak negatif ya. Biasa kalau mendadak pasti mau ke cost of fund. Yang kedua bisa melalui store liquidity management. Store management itu ya itu melalui pencairan aset likuidnya. Ya, aset likuidnya itu di lunasi ya. Pokoknya lunasi dijual ya. Misal kalau butuh 50 miliar lagi, maka pakai cash tunai. Cash tunai ada di perusahaan itu. Tanpa minjam. Apa beda strategi pertama sama kedua? Kalau strategi pertama, kalau dia minjam ke pasar uang kan tutup lubang tuh. Kan dana pihak ketiga itu utang kan. Kalau utang harus dibayar 50 miliar, maka ditambah lagi utang 50 miliar. Sehingga total pasifnya tidak berubah. Total aset nggak berubah. Dia lunasi di lubang ke lubang. Ya. Bisa sudah berutang ya. Untuk bayar berutang ini tambah utang lagi pihak lain. Utang berutang ya. Jadi kalau tutup lubang ke lubang itu ya bank lah ya. Bank tutup lubang ke lubang. Tapi bang nggak masalah karena dia tahu masyarakat itu kalau ditanam di bank pasti gak lama mengendap. Ya. Kecuali dia pengusaha. Kalau pegawai lama mengendap. Nah, pegawai itu kadang carinya kadang bikin rumah, mobil paling itu. Mobil di rumah bisa separuh dari dana tabungannya bisa. Ya. Tapi kalau dia itu pejabat negara ya, banyak banget tabungan. Sekarang aja orang sudah jadi pejabat publik itu baru setahun bisa 90 miliar tabungan. Ya. Cepat banget. Kalau di PS enggak ya. PS jadi sebagai satu itu ya
nama guru biasa-biasa aja. Di dosen tuh nggak ada yang gede kecil. Ya. Jadi karena dosen tuh nggak bisa korupsi, gimana gede ini. Walaupun gaji pokok sama lebih besar pada pegawai, tapi gue lebih banyak duitnya karena bisa ada peluang untuk itu. Proyek lah inilah, dosen mana ada. Dosen itu paling dia mencari proyek sendiri untuk penelitian dan sebagainya. Jadi itu kalau dia store liquidity, asetnya turun tuh. Karena kan utang dibuat dari aset. Aset turun, pasifnya turun. Jadi kalau sudah jadi direksi bank, pasti suka yang A itu. Karena nggak bikin turun aset. Jadi sama gini lah. Sudah mobil 3, mobil 4, rumah gede. Itu berutang nih. Ya. Berutang supaya nggak berkurang aset sudah tetap cari utang baru untuk bayar lunasi utang lama. Itu mobilnya nggak tetap. Tapi kalau bayar dengan aset, so jual mobil satu berutang. Terus aset turun, utang lunas aset turun. Nah, itu jual mobil itu berutang namanya store liquidity management. Jadi kalau lubang-lubang utang lagi yang lain itu namanya purchase liquidity management. Ya. Lubang lebih suka cara A, karena nggak bikin aset turun. Maka aset bank itu nggak pernah turun deh. Rugi. Ada turun sih, ada turun yang rugi. Ada bank swasta yang di merger itu. Tapi sebelum besar bank itu asetnya naik terus ya. Terus. Turun itu kesalahan manajemen atau pemegang sahamnya merecokin. Ya, kalau bikin bisnis pemegang saham itu nanti B, bank itu B. Mana berani dari si menagih. Equity manajemen itu, ya, besar uang ya. Atau dia menerbitkan obligasi, menerbitkan notes ya, perampakan dana itu. Jadi obligasi terbitkan dapat dana sekar, dan sekar itu digunakan untuk beli kewajiban pendidikan dana masyarakat. Jadi kalau bank-bank kolek itu, bank kolek banyak pendidikan, itu terpaksa terbit obligasi itu bayar dana ketiga itu. Pasti obligasi terdiskon juga. Salahnya itu, karena obligasi terbitkan untuk membayar dana ketiga. Ya. Jangan dibawa juga dipajak. Pasti obligasi itu nggak laku itu, nggak laku. Diskon ya. Nominalnya 1.000 dijual 700, diskon 300 kan. Payah itu. Nah kalau dia store liquidity, nah itu strategi mengolah likuiditas melalui store itu jual aset ya. Itu bisa melalui apa? Hasil sedikit contohnya apa? Investasi ya, surat berharga itu dijual, atau dia punya investasi pada surat berharga obligasi, jual obligasi untuk membayar yang liquid, membayar kewajiban itu. Tapi itu tadi banknya masih nggak mau itu. Kemudian deposit grant ya, isi aktiva tadi itu. Jadi bisa menemukan problem juga bagi lembaga keuangan itu, terutama di sisi apa aset ya, si aset itu kalau dia memenuhi kewajiban ada komitmen loan yang mau ditarik. Komitmen loan itu yang bank itu sudah melakukan PK, pinjam kredit, menyetujui bayar dengan kredit kepada si A 10 miliar ya. Nah, dia kan narik duit tuh. Pak semua naik, saya cairkan kredit saya. Berapa jadi 5 miliar? Ini bukti-buktinya. Untuk bayar ini, bayar ini. Bank bisa banyak alasan. Entar ya Pak ya, Pak baru mendadak mungkin 3 hari lagi. Pas 3 hari tanya lagi, entar ya Pak ya, petugasnya lagi cuti nih. Terus yang ketiga datang lagi, entar Pak ya, ini kemarin tiba-tiba sakit COVID nih. Antar mulu. Nah, itu dikasih bank tuh lagi nggak punya duit. Ya. Itu masalah. Duit. Ya.
Kalau itu informasi itu si debitur itu ngomong ke deposan lagi antri itu, payah nih bang nih, saya bilang ada duit, udah, bodong-bodong orang itu langsung naik duit. Akibatnya jadi ras bukan mobil Toyota ya, ras benar. Sehingga perlu diukur lah, diindikasikan risiko likuiditas itu diukur. Nah, pengukuran itu bisa menggunakan sumber penggunaan likuiditas yang peer group ratio comparison, membandingkan rasio kunci terkait dengan likuiditas dengan tahun sebelumnya, dengan industri, dengan perusahaan lain seperti apa. Yang hasil liquidity index, financing gap dan financing requirement. Pertama lihat kalau tool pertama itu sumber dan penggunaan likuiditas ya. Nah itu toolnya untuk mengukur posisi likuiditas adalah liquidity statement yang berisikan data sumber dan penggunaan likuiditas dan posisi likuiditas bersih. Ya. Jadi lembaga keuangan itu dapat memperoleh dana likuid melalui 3 cara. Pertama, ini dalam laporan penggunaan likuiditas itu disampaikan, dia menjual aktiva, jual T-bill ya. Dia bisa juga meminjam dana dari pasar uang, antar bank, uap ya. Dia bisa juga menggunakan kelebihan saldo cash reserve, tapi sepanjang tidak mengganggu minimum cash reserve itu. Contoh seperti, misalnya kalau 4 triliun, rasionya 9%, kan 8%. Berarti 10% dipakai untuk melunasi kewajiban. Kalau 40 triliun itu 9%, jadi bisa dipakai sampai 1% untuk membiayai. Gitu ya. Nah, kemudian menggunakan pre-group comparison. Ya. Terakhir adalah menggunakan liquidity exposure adalah bandingkan rasio-rasio kunci. Seperti rasio loan to deposit ratio, LDR. Kalau paling banyak di kita tuh menggunakan LDR. Atau borrower fund to total asset, ini jarang. Rasio ini jangan pakai. Atau commitment to lend to asset. Komitmen loan ya, terhadap total asset itu jangan juga dipakai. Ya. Dengan lembaga keuangan yang mempunyai size dan lokasi yang sama. Misalnya bank ini LDR-nya hari ini misalnya 98%, 0,98 ya. Kemudian tahun sebelumnya dibandingkan bank-bank lain. Kalau bank rata-rata 100 berarti itu masih kurang LDR. Jadi salurkan lagi dana P3 itu dananya untuk kredit diberikan. Kan kredit diberikan bagi sebuah total dana P3 kan. Jadi memang sumber dana kredit diberikan itu dana P3 kalau di bank. Beda di lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu seperti Astra Finance itu lembaga pembiayaan. Sumber dana bukan dana P3, itu dari nggak boleh itu mereka tuh mengumpul dana dari masyarakat, nggak boleh. Mereka harus dari investor misalnya dari bank, pinjam ke bank, pinjam investor lain, misalnya pinjam ke lembaga pembiayaan lain, bisa juga. Ya. Membiayai pinjaman mereka kepada masyarakat, pinjaman modal, namanya multiguna. Yang multiguna itu konsumsi. Itu pinjaman untuk membiayai membiayai investasi, membiayai kredit konsumsi, membiayai apalagi itu, usaha mulai kerja, itu UKM sebetulnya. Jadi itu ya. Kalau ketiga liquidity index ya. Ukur risiko likuiditas menggunakan liquidity index. Cara gimana? Caranya dia membandingkan harga sekuritas itu kalau ditarik sekarang berapa, kalau ditarik sebulan lagi berapa. Harga sekarang itu harga sih namanya buyer sales asset. Buyer sell asset. Harga sekarang. Jadi dia punya obligasi. Kalau hari ini dijual obligasinya harganya 80, dijual sebulan lagi harganya 90. Makanya indeksnya 80 bagi 90. Itu kalau dia satu
satu sekuritas saja. Kalau punya dua, ya masing-masing dicari nanti kali dengan bobotnya. Bobotnya adalah porsi dana tertanam ke masing-masing sekuritas itu. Sekuritas pertama itu dana 60 miliar, sekuritas kedua 40 miliar, semua 100 miliar. Padahal sekuritas pertama itu bobotnya 60, sekuritas kedua bobotnya 40. 0,4 ya, 0,4, 0,60. Tentu kita indeks ini, ya. Misalnya kalau perusahaan itu ada apa? Ada ini, ada punya portofolio ya, investasi. Satu dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tipil ya, tipil. Satu lagi dalam bentuk apa? Real estate loan, pinjaman kepada desktop ya. Gitu. Nah, jumlah dana investasi 50% ditanamkan ke real estate, 50% kepada tipil ya. Kalau butuh, kalau seandainya T-bill itu dijual sekarang ya, T-bill ya, jual sekarang, PXN itu dijual sekarang, itu nilainya nilai 85, 99 nilai. Tapi dijual sebulan lagi nilai 100 ya. Terus sebulan lagi saja tempo, atau sebulan lagi 100 dari tempo. 99 kalau sekarang, kalau sebulan lagi ya temponya 100 dolar ya. Yang kedua yang real estate loan. Kalau di restrukturisasi dijual ke pihak ketiga, itu yang loan itu 100 miliar itu ya, itu lakunya berapa? 92, 92. Ya. Sorry, 85, 85. Kalau jual sekarang. Tapi kalau jual sebulan lagi artinya 92. 92 per 100, kelipatan nominal 100. Jadi indeks untuk indeks 1 bulan ya. Jadi kalau kita indeks 1 bulan itu bandingkan harga sekarang dengan 1 bulan lagi. Kalau indeks 2 bulan bandingkan harga sekarang dengan 1 bulan lagi. Sehingga indeks ini berapa indeks equity-nya? Harga sekarang dari T-bill itu dan sebulan lagi harga 1 ya, karena 131 ya. Kemudian di bobotnya berapa? Kali 50% dana tertanam di situ, 50% ke start loan. Start itu kalau dijual kredit itu ke pihak ketiga, misalnya 0,85, sebulan lagi 0,92. Ini kan yang kita cari indeksnya per sebulan. Sehingga indeksnya 0,5 kali 0,9 bagi 1, 0,5 tambah 0,5 kali 0,85 bagi 0,92, dapatnya 0,957. Jadi maksimal 1 nilai. 1. Bisa nggak nilainya di atas 1? Kayak nggak mungkin nih. Masa kalau jual sekarang, harganya lebih rendah pada jual sebulan lagi. Lebih tinggi pada sebulan lagi. Sekarang 100, sebulan lagi 80. Berarti nggak berlaku dong term value of money. Nah, seorang bono naik sekarang aja. Terus sekarang tuh lebih tinggi pada sebulan lagi harganya. Yang ke berapa? Keempat, A, B, C, D. Keempat ya. Yang keempat itu dengan alat financing gap dan financing recruitment. Ini ada warna merah bersamaan. Dan 2 di atas 1, 2, 2. Ini mana berbeda. Yang nomor 1 itu timbulnya financing gap. Kenapa? Yang kedua financing gap itu dibiayai dari mana? Biayanya. Financing gap itu financing gap itu artinya selisih antara loan dengan data deposit. Jadi kalau loannya 100, depositnya 80, berarti jadi 20. Ada 20 yang tidak bisa lebih dari dana ketiga. Itu gap financing-nya.
Nah, itu ya. Jadi kalau yang pertama itu rezeki itu muncul karena ada loan diberikan lebih besar pada tataran ketiga. Dan di bawah itu bagaimana kita memanajemen singkip itu. Ini penyebabnya ini bagaimana pembiayaannya. Terutama dari liquidity aset kan negatif seperti jual. Bisa dijual dan ditambah dengan pinjaman dana pihak ketiga. Itu nggak cukup ya. Sehingga dengan demikian pricing gap itu ini kan sama singkip. Jadi average less loan dikurang average deposit sama dengan minus liquidity asset tambah borrowing fund ya, sama seperti ini. Jadi bisa dikatakan financing gap itu tambah liquidity asset ya. Itu sama dengan financial requirement di sini, yang rumus ini. Nah, ini rumus ini di bawah. Jadi financing gap itu borrowing fund sama dengan financing gap ditambah liquidity asset. Financial requirement ya, borrowing fund. Tentunya seperti misalnya ini ada neraca dari suatu bank ya, neracanya. Ya, kemudian asetnya itu ada loan 25, liquidity aset 5, total 30. Kemudian kalau depositnya ada 20, kalau deposit itu sama dengan pihak ketiga ya, sama aja. 20, financial requirement 10, total 30. Nah, kemudian kalau kita di sini apa? Financial gap-nya berapa? Financial gap-nya loan dikurang sampai ketiga. Berarti 5 kan financial gap-nya. 5 berarti kalau apa? Yang perlu kebutuhan dana berapa? Dananya financing gap ditambah dengan hasil liquid. Jadi 10. Ini 10. Itu dapatnya. Ini. Financing gap 5 tambah liquid asset 5, 10. 10 pinjam ya. Financing gap 5. Sebab liquidnya ada 10. Jadi financing gap requirement adalah 10. Financing gap yang tinggi merupakan warning bahwa akan muncul problem likuiditas. Lebih tinggi financing gap-nya. Kenapa masalah likuiditas? Karena financing gap itu menggambarkan jumlah loan-nya lebih tinggi pada dana ketiga atau LDR-nya di atas 100 lah. Lebih tinggi LDR makin potensi masalah likuiditas naik. Yang kelima adalah menggunakan maturity ladder method ya. Liquidity risk khususnya net funding financial equipment. Cara gimana maturity ladder? Itu dia mengkompleksi cash. Misal dalam satu hari, saya kalau sekarang untuk hari besok kapan? Hari besok gimana kondisi keuangan cashnya, cash flow. Jadi cash flow masuk, cash flow keluar. Wah besok itu yang masuk 54, keluar 50. Berarti ada tambahan dana lebih 4 lah. 54 kurang 50. 4. Jadi funding equipment-nya positif 4. Kalau 2 malam progresinya itu malah negatif. Masuk di 50, keluar 800. Jadi kurang 50. Kalau 50 tambah sudah 4, berarti kurangnya 46. Kurang 46.
Nah, kemudian kalau dipakai 6 bulan, masuk 8050 keluar berapa? Keluar 2960 yang atau sebesar apa? Keluar 7.500. Masuk 860 keluar 7.500 sehingga jadi apa? Kelebihan 1150. 150 ditambah dengan yang 2 malam kurang 46. Jadi 1160 kurang 46 dapat 1104. Prediksi itu makin waktu makin singkat makin tepat ya. Jadi kalau kita memprediksi untuk hari besok itu besok ketepatan lebih tinggi itu. Apalagi kalau udah lama di bagian telusuri, bagian keuangan, di cabang itu bagian keuangan ya. Coba buat besok berapa kira cash flow kita. Itu lebih presisi lebih tinggi pada kalau sudah bikin prediksi 6 bulan. Jadi kerangka waktu bagi manajemen likuiditas adalah jangka pendek. Jangka pendek makin tepat. Jadi kalau biasa merekomendasikan selama 5 hari, jadi tiap minggu ya. Kalau dulu saya di bank tuh tiap minggu tuh. Kalau Jumat udah boleh bikin prediksi cash flow. Itu kebutuhan bulan minggu depan ya. Dalam pengolahan kecukupan likuiditas pun disajikan beberapa skenario. Nama motif analisis. Kalau skenario pertama kondisi normal, kedua kondisi tidak normal. Nanti pakai true probability. Estimasi cash masuk gimana? Kalau probability normal berapa dikali cash masuk berapa tambah probability yang tidak normal berapa cash masuk, itu dapat estimasi cash masuk. Itu seterusnya. Jadi estimasi namanya. Kalau simbolnya E kurung itu nama variabelnya tutup kurung ya. Seperti ini. Nah, berikutnya bisa menggunakan perencanaan likuiditas ya, alat. Jadi sebagai implikasi dari pendekatan bank transaksi settlement ya, BIS ya, dari Basel pusatnya. Materi dari yang buat oleh BIS. BIS inilah organisasi bank sentral dunia ya. Perencanaan likuiditas merupakan komponen utama dalam liquidity risk dan hubungan dengan cost. Terkait biaya, perencanaan likuiditas dapat dengan optimal funding mix sehingga cost of fundnya ya, itu meminimalkan liquidity cash reserve dapat tercapai. Jadi perencanaan likuiditas mempunyai beberapa komponen. Masing-masing kemudian dia sebagai berikut ya. Ini mulai perencanaan likuiditas ya. Kode pertama adalah delineation of managerial detail and responsibility. Jadi pertanggungjawaban dari likuiditas ini bank kepada kunci bukan ke staf di bawah ya. Karena ini sifatnya menyeluruh kan, tidak hanya dari pihak sakit A, sakit B, semuanya likuiditas itu semua terlibat. Semua sakit kan tanggung jawab. Misalnya contoh sumber dana, sumber cash flow itu dari pencairan kredit, dari pembayaran pokok bunga itu bagian kredit dan tanggung jawab. Dan juga terkait penggunaan dana, ada bagian umum, ada bagian keuangan, macam-macam. Jadi harus staf lebih pejabat tertinggi lah. Kalau di cabang berarti secara bagian cabang ya. Pusat berarti secara direksi ya. Aktivitas. Karena contoh di situ diserahkan pada treasury, nggak bisa. Harus direksi tanggung jawab. Daripada pusat, itu bank semua. Kemudian yang kedua adalah daftar terinci tentang fund providers yang sering menarik dana. Jadi biasanya bank itu tahu persis ya. Dia udah dihafal, Pak, ini orang ini sering naik dana. Kalau bulan kedua jarang, bulan ketiga suka naik dana. Bulan kedua kenapa? Nanti bulan kedua, nanti nggak lagi di bulan Juni misalnya, atau Lebaran. Hafal mereka nanti
bikin proyeksi tahu aja minggu depan sebenarnya dana dia tahu tuh. Dan yang lain juga tahu berapa. Data stories ya. Itu beda kenaikan berapa persen. Kan bank tuh hasil naik terus. Nah, kemudian ketiga, mengidentifikasikan ukuran size dari posisi deposit. Jadi kalau udah tahu siapa yang suka narik itu, kira-kira berapa besar dia narik. Nah, kan juga kalau dia narik besar ya, apakah bank punya akses terhadap pasar uang, baik di private market ataupun public market. Yang keempat juga merencanakan penetapan batas internal masing-masing pinjaman subsidiary dan cabang kaitan dengan bond untuk risk premium dapat diterima untuk pembayaran di masing-masing pasar. Seperti kalau kita kan di Fed Fund, dana bank sentral, LP, repo, CDS, deposit dan sebagainya. Nah, liquidity risk, unexpected deposit rate dan bank run. Jadi kaitan liquidity risk dengan deposit rate yang tidak bisa diperkirakan. Deposit rate tadi itu apakah positif negatif, berapa jumlahnya, bisa diprediksi, dan bank run. Ya, bentar ya. Jadi kondisi normal dan terkait dengan arah perencanaan manajemen, lebih tepat net deposit withdrawal atau mengexercise loan commitment. Maka problem likuiditas ya. Jadi kalau ada net deposit indikatif penarikan, itu mengexercise ditariknya loan commitment, menyebabkan ketersediaan dana pinjaman, sehingga menimbulkan problem likuiditas ya. Dan integrasi dampak seasonal. Seasonal itu seasonal musim lebaran, musim akhir tahun dan sebagainya. Terus dia kasih dengan cash reserve yang berlebih. Jadi jangan sampai ngepas cash reserve-nya di bank sentral selebihkan untuk mengatasi hal yang tidak terduga ya. Dan juga problem utama kita dapat muncul jika jumlah deposit dalam kondisi normal tinggi dan tidak dapat diprediksi. Jadi kalau seandainya di situasi tertentu di mana terjadi ras ya, maka pada surveillance bank berhubungan dengan bank lain. Jadi ada sistemik itu. Bank A ada masalah solvensi, nanti merebak kemana-mana. Nanti bank sistemik. Sekarang bank sistemik itu kan seperti BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BNI, Bank Mandiri, BCA, kemudian apa lagi itu? Banknya ada 4 atau 5 bank ya, saya lupa itu. Itu bank-bank besar lah, asetnya 1.000 triliun. Itu berpotensi sistemik ya, bank sistemik. Jadi kalau dia itu goyang, luar biasa itu ke sistem keuangan Indonesia bergoncang juga. Jadi perlu diselamatkan karena kegemukan. Tapi memang itu supaya nggak banyak bank harus segitu. Di bank-bank negara seperti Malaysia sama Thailand kan nggak banyak bank, kita banyak bank. Terus termasuk juga nanti berubah tiba-tiba dalam preferensi investor mengenai holding non-bank financial asset seperti T-bill atau mutual fund besar, berhubungan dengan deposit ya. Jadi kalau seandainya terjadi masalah itu, tadi itulah, misalnya depositonya dana 60 juta dengan saldo deposito 60 juta ya. Jadi dana 50 juta dengan saldo deposito 60 juta dari 60 nasabah ya. Bank itu punya dana 50 juta, deposito 60 juta. Masing-masing nasabah berarti ada 60 nasabah, nasabah 1 juta. Ya. Bank itu punya dana, maksud cash mungkin. Boleh narik 60 orang narik semua, berarti pemegang deposito yang ke-50 yang menikmati pencairan, sedangkan yang ke-51 sampai 60 nggak bisa. Ya. Karena bank itu bukan membagi rata itu. Misalnya kalau 50 dana berarti 50/60 yang akan diterima masing-masing deposit, nggak demikian. Isi aset adalah loan yang diberikan dalam bentuk kondisi tidak liquid dan digunakan untuk memenuhi klaim depositor dalam bentuk cash dengan diskon yang besar. Jadi kalau seandainya ada problem pencarian besar-besaran dari nasabah ya, problem risikonya itu, tentu saja bank itu jalan keluarnya menjual aset itu kan, aset loan ya. Karena kan sebagian besar kan dana itu tanam di
pinjaman diberikan loan itu. Pas dijual, nah kalau dijual mendadak pasti itu diskon kan. Bisa dia menjual kredit 1 triliun kepada kredit PTA, dijual ke lembaga factoring. Nah, mungkin dia beli 1 triliun, belinya paling 900 miliar. Berarti 900 miliar itu bebannya. Jadi dia bisa membayar ketiga 900 miliar. Jadi kurang lagi, jual lagi. Lama-lama habis tuh ya. Nah, bangkrut bank itu ya. Bangkrut. Tapi nggak gampang lah menjual aset loan itu. Waktu mendadak nggak gampang. Jadi bila bank itu memiliki kondisi aset yang panjang untuk memenuhi klaim depositor, ya, maka ini akan menimbulkan solvency problem. Jadi bukan panik tentang panic. Kalau panik itu nanti bagaimana mengatasinya? Ya. Pertama, menenangkan nasabah lah. Kedua ada deposit insuran, kalau kita nama LPS, ya. Itu lembaga penjamin simpanan. Nah, sedangkan disco window dibutuhkan itu untuk institusi disco window itu dibantu oleh bank sentral. Ya. Bank sentral itu memberikan dana kepada bank komersial untuk membayar kewajiban dana pihak ketiga. Ya. Karena kalau mengharapkan dari LPS atau bank insuran, asuransi bank itu, dia nggak cukup duitnya. Ya aja kalau seandainya LPS itu kan dari laporan keuangan paling dana 3,5 triliun dana cashnya. Asetnya 140 triliun posisi akhir 2020. Sedangkan deposito dijaminkan ratusan triliun ya. Ini bisa 1.000 triliun itu. Ya. Nah, di mana duitnya untuk melunasi? Nah, itu yang dapat saya sampaikan kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan bertanya. Bapak boleh tanya, Pak? Boleh, silakan. Pak, tadi di slide 27 saya lihat ada kalimat perhatian solvensi. Maksudnya perhatian solvensi apa ya, Pak? Mana slide berapa? Slide 27. Ini ya. Iya, Pak, yang poin pertama. Deposit insuran yang diberikan Itu slide 31, Pak. Slide 27. 23. Ini. Iya, Pak, poin pertama. Itu saya jelas tadi, solvensi bank itu berkaitan dengan bank lain. Bisa ada bank yang mengalami masalah problem solvensi, tidak sanggup membayar kewajibannya, itu merembet juga bank lain. Misalnya bank Mandiri nggak sanggup membayar kewajiban. Pasti nasabah bank kecil jadi panik juga, tarik juga duitnya di bank itu. Ya. Tapi kalau bank kecil masalah solvensinya, bank lain nggak terpengaruh. Bisa contoh bank apa kecil? Bank Ganesha misalnya. Bank Ganesha itu kalau terjadi sesuatu mungkin nggak estimate tuh, nggak pengaruh apa deposan Bank Mandiri. Kalau karena deposan kita ke bank kita besar itu kecil, ngapain tarik duit? Paling narik duit nasabah Bank Ganesha aja. Tapi kalau Bank Mandiri yang masalah likuiditas, ras, wah itu bank kecil apalagi ya, lebih banyak narik di bank kecil, WPR itu habis semua tuh. Nah, itu maksudnya. Siapa itu? Mengerti? Sudah, Pak. Terima kasih, Nah, Pak. ya itu maksudnya. Selsa bila Nur Laili ya. Di Selsa bila Nur Laili. Ya, udah ngerti ya. Oke, ada pertanyaannya? Nah, pertanyaan yang tidur silakan bangun lagi tuh, bangun, yang tidur bangun. Jadi ada Asifa. Feni pakai dulu. Ya. Anggita Nuraini. Siapa ini? Anggita Nuraini mana? Ya. Berapa? Salsabila. Salsabila, saya Pak hadir, Pak. Iya. Kalau saya nggak melayani, kalau nggak ada berarti mangkir itu aja deh. Saya banyak dari masuk itu keluar, nanti mau saya datang lagi. Dia, mana dia? Dia, nggak ada mangkir. Dia lagi jalan pulang. Saya lagi di ping, lagi mau jalan pulang dulu ya, Pak. Iya, iya. Afifah, Hadir, Pak.
Oke. Hafid mana Hafid? Oke. Nida mana Nida? Oke. Iya, saya ini Pak, Nida. Nida, aku tadi diam aja. Salsa mana Salsa? Buka aja videonya selama itu bisa. Saya Salsa Pak mana? hadir Pak. Hadir. Saya Zara. Luca. Pak, Nida hadir Pak. Apa hadir? Nida hadir Pak. Salsa mana Salsa? Saya Pak. Kemudian Diayu Lestari. Hadir Pak. Oke. Kemudian Anggita Nuramalia. Nuramalia Pak, hadir Pak. Anggita Nurmalia Lama mana nih? Hadir. Hadir Pak. Ya, sudah mau susah nih. Anggita Nuramalia Lama apa ya? Susah banget nih. Ih, diganti-ganti sih Bapak. Ya, susah banget namanya. Desa Nurul Kolbi. Hadir Pak. Hadir. Keiko Dinda Permatasari. Hadir Pak Keiko. Keiko. Mana Keiko ini? Saya Pak hadir. Kok beda wajahnya sekarang? Keiko Iya Pak. pakai apa tuh? Pakai kerudung itu? Iya, beda. Itu anu ya, pakai apa? Mukena. Iya. Habis sholat Pak. Sholat mukena. Ya wanita soleha kayaknya. Amin. Laura Martin. Hadir Laura Pak. Martin. Saya Panggilannya Martin tuh Laura nih. Laura aja Pak. Oh, Martin ya. Iya Pak. Dini Nuraini. Hadir Pak, saya. Hadir ya. Iya Pak. Ismi Yati Intan Tama Pratama. Hadir. Hadir ya. Galuh. Hadir Pak. Kemudian Novita Sari. Hadir Pak saya. Ke minuman dari Novita Sari. Setiawati Asri. Hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ini nama panjang banget nih. Ya. Agnes, Priscilia, Audrey, Aurora, Samosir. Yang mana orangnya? Panjang banget, capek saya nyebutnya. Siapa yang mana? Nggak ada. Sudah panjang, nggak ada lagi orangnya. Sudahlah, panjang nyebutnya nggak ada lagi. Kalau tahu, nggak usah saya sebutkan semua nama. Cukup si Agnes saja. Fani. Fani mana Fani? Itu ada Pak di room Pak. Apa? Ada Pak di room Pak. Mana dia nggak ada Fani, nggak ada, nggak jauh dia. Hadir Pak. Hanya udah, aduh. Nggak memanggil dalam kegelapan aja itu ya. Kamu dia gelap tuh, Fani. Di mana berada? Kenapa, di mana kamu? Lagi di mana? Di dalam kegelapan tuh anunya. Lagi di mana? Beli bakso lagi Pak. Hah? Beli bakso. Lagi di mana? Lagi di goa. Hitam itu. Aduh, nggak jawab dia itu. Gak usah absen aja, sama biar aja. Di rumah Pak, di rumah. Kacau. Rumah gelap tuh. Di bawah kolong tempat tidur kamu. Di bawah kolong tempat tidur. Apa? Di bawah kolong tempat tidur. Kok nggak kelihatan gelap banget tuh. Ada wajahnya tuh Nah itulah. Di bawah kolong tempat tidur nggak? Enggak Pak. Di mana tuh? Di rumah Pak. Rumah. Nama juga nih. Indriani Atiyah Rahman. Mana? Saya Pak. Hadir Pak. Mana orangnya? Saya Panggilnya Iya. Indri Pak. Ini bukan Iya, panggilnya bukan Iya ya. Ada babu bisa panggil Iya tuh. Iya mana? Iya, ini Iya. Rinka Octavian. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Rama.
Hadir, Pak. Nama Nisa, ya. Hadir. Asifah Hidayati mana? Hadir, Pak. Hadir. Kholisna, Kholis. Hadir, Pak. Mana Kholis? Saya, Pak. Oh, di mana? Di mall. Tukar obat. Iya, Pak. Jadi apotek, kamu kerja di apotek itu kan? Iya, Pak. Itu terang benderang itu. Kamu kuliah tadi dengar nggak kamu? Atau sibuk minum obat aja kamu? Apa? Nggak jelas, Andri. Sibuk minum obat. Iya, Pak. Kamu dengar kuliah saya Kenapa, tadi? Pak? Dengar kuliah saya tadi? Kuliah saya tadi dengar nggak? Dengar nggak kuliah saya tadi? Dengar, Pak. Yang sibuk minum Sambil obat pakai aja. headset, Pak. Yang sibuk minum obat aja ya, mentang kalau kerja di apotek minum obat tiap hari. Ngomongnya nggak jelas. Apa? Kira kamu sibuk minum obat dulu. Selmiati Tandi bilang, Hadir, Pak. bilangnya bilang apa itu? Hah? Selmi? Ya, Pak. Bilang apa? Itu marga, Pak. Oh, kan Tandi, Selmiati Tandi bilang apa itu? Penny? Penny mana Penny? Ini hadir, Bapak. Mana Penny? Ini. Oh, Penny. Udah lagi nih. Tadi udah lagi. Tadi Indonesia Speaking School. Oh ya, Indonesia Speaking School ya. Ini pakai 2, Pak, soalnya jaringan nggak. Ya. Panggil ini si Wati. Apa, Pak? Ini bisa panggil Wati juga. Wati bisa juga ya. Enggak, Pak, Namanya- Feni aja. Wati Lebih nggak mau gemes. dipanggil. Nggak mau Lebih panggil gemes. Wati. Panggil Wati nggak mau. Enggak, Pak. Kenapa? Kan namanya Wati itu. Kenapa nggak mau dipanggil Wati? Takut Tadi- disamain pas sama Bu Megawati. Siapa? Bu Megawati. Oh, beda. Megawati bukan nama-nama ada Mega. Kamu Wati aja namanya. Wati itu bukan mati, Wati. Ya. Fauzi. Ini nggak ada Fauzi. Foto aja nggak ada. Bagi orangnya. Foto cuma gini doang fotonya ya. Fauzi. Bagi orangnya. Kayaknya kayak izin tuh. Nggak pernah hadir. Ya udah mundurkan diri. Jadi. Ya. Oke, siapa lagi belum panggil namanya, tunjuk tangan. Atau angkat kepalanya, siapa belum panggil? Saya panggil semua.